Selamat datang di Mira Story Channel, dalam novel online drama rumah tangga, 3 nama di kartu keluarga. Karya autor Mira Story. Selamat menyimak. Bab 11, Surat Persetujuan Poligami. POV, Kanaya. Malam itu, rumah sepi seperti biasa. Tapi entah kenapa, jam dinding berbunyi lebih keras dari biasanya. Angin dari jendela seperti mengantar firasat. Aku duduk di sofa ruang tengah. Sudah sejak sore tadi. Mas Jaga tidak pulang dari semalam. Katanya lagi ada hal penting di luar kota. Entah hal apa aku tak tahu. Tapi katanya, akan cerita nanti sepulangnya dari luar kota. TV menyala menampilkan acara gosip, tapi telingaku tak benar-benar mendengarnya. Aku hanya menunggu. Jam 21, suara mobil terdengar di luar. Mas Jagat pulang. Pintu dibuka pelan. Dia masuk membawa tas hitam, wajahnya kelihatan capek, tapi sorot matanya berbeda. Ada sesuatu yang berubah. Entah itu keputusan besar, atau penyesalan yang sudah terlambat. "Nai," katanya lirih, lalu duduk di sampingku. "Aku perlu bicara." Lanjutnya, aku tak menoleh. Tapi mataku tetap menatap layar TV yang sekarang menampilkan iklan deterjen. Mas Jagat membuka tas, mengeluarkan sebuah map abu-abu, lalu menyerahkannya padaku. "Ini kontraknya. Sudah ditandatangani Alisa," ujar Mas Jagat pelan. Aku menoleh, dadaku gemuruh. Tanganku bergerak sendiri, menerima map itu dan membukanya. Ada 5 lembar kertas di dalamnya. Sudah rapi, sudah legal, sudah sah. Aku baca perlahan. Kepala tidak bergeser, tapi mata membaca untuk setiap kata, setiap kalimat. Dan hati ini seperti ditusuk pelan. Tapi aku tidak menangis. Pernikahan 2 tahun. Tujuannya anak. Tidak boleh ada rasa. Diperlakukan setara. Nafkah rutin. Pembayaran uang kontrak. Biaya pengobatan dan pendidikan untuk keluarga Alisa. Semua poin tertulis rapi. Tanpa celah. Tanpa cinta. Mas Jagat menatapku lama. Lalu bertanya, dengan suara pelan. "Kamu gak marah kan?" Aku tutup map itu pelan. Tarik napas dalam dan pelan. Lalu mengangguk kecil. "Enggak, Mas. Karena apa gunanya marah pada sesuatu yang sejak awal memang di luar kendaliku? Aku tahu sejak hari itu, hari ketika dokter menyebut namaku dan kata, infertil, dalam kalimat yang sama, bahwa hidup kami tidak akan pernah sama. Aku tahu, cepat atau lambat, Jagat akan membuat keputusan besar. Dan aku hanya perlu menyiapkan hati untuk tidak ikut pecah ketika ia akhirnya sampai pada titik itu." "Nai." Mas Jagat mendekat. Tangan kanannya menyentuh tanganku. Hangat, seperti dulu. Tapi sekarang, ada jarak yang bahkan pelukan pun tak bisa menyelesaikan. "Maaf," katanya pelan. "Maaf karena aku harus melakukan ini. Maaf karena ini bukan kamu. Tapi aku janji, kamu tetap segalanya." Lalu dia memelukku. Kencang. Tangannya gemetar. Tapi aku tidak membalas pelukannya. Bukan karena benci. Tapi karena kalau aku ikut memeluk, aku mungkin akan menangis di dadanya. Dan aku janji pada diriku sendiri malam itu. Aku tidak akan menangis karena perempuan lain. Sekalipun. Beberapa menit kemudian, Mas Jagat melepaskan pelukannya. Lalu berkata dengan lembut, seperti sedang menjelaskan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dia ucapkan. "Pernikahan akan dilangsungkan 2 minggu lagi. Setelah semua dokumen siap. Akan sah. Akan dicatatkan. Dan kamu perlu tanda tangan surat izin poligami." Aku mengangguk lagi. "Baik, Mas." Malam semakin larut. Aku membuat teh. Tapi tidak kuminum. Mas Jagat masuk ke kamar lebih dulu. Sementara, aku masih tetap di dapur. Menatap air mendidih yang tak lagi berbunyi. Menatap gelas kosong. Dan tiba-tiba aku ingin tertawa. Karena selama ini, aku kira sakit hati itu datang dalam bentuk teriakan. Ternyata, ia datang dalam bentuk hening yang terlalu panjang. Di dalam kamar, aku duduk di sisi ranjang. Menatap langit-langit. Mas Jagat sudah tidur. Atau mungkin berpura-pura tidur.
Aku membisikkan sesuatu ke dalam diriku sendiri. 2 tahun, ya? Baiklah. Aku akan hitung tiap harinya. Tiap tarikan napas perempuan itu di rumah ini. Tapi aku tahu, aku bukan perempuan sepicik itu. Dan mungkin justru itu masalahnya. Aku terlalu baik untuk melawan. Terlalu sabar untuk pergi. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Dulu, waktu masih pacaran, Mas Jagat pernah bilang, "Nay, aku pengen kamu jadi ibu dari anak-anakku. Karena kamu perempuan yang gak cuma baik, tapi juga punya kepala dan hati." Sekarang, mungkin dia masih percaya itu. Tapi dia hanya butuh satu hal lagi, rahim yang bisa menumbuhkan hidup baru. Dan sayangnya, aku gagal memberikannya. Aku tidak benci Alisa. Aku benci situasi ini. Aku benci kenyataan bahwa cinta saja tidak cukup. Aku benci bahwa cinta kami, yang tumbuh dari kuliah, dari tawa, dari obrolan warung kopi, dari skripsi bareng dan nasi goreng tengah malam, harus dikalahkan oleh satu kata, keturunan. Aku membaringkan tubuhku perlahan. Dan sebelum mataku tertutup, aku berbisik sekali lagi. "Baik, Mas. Aku akan temani kamu sampai garis finish. Bahkan jika aku bukan pemenangnya." Malam semakin larut. Aku keluar dari kamar membuat teh lagi. Yang keempat malam ini. Dan lagi-lagi tak kuminum. Sudah kucoba untuk tidur. Tapi nyatanya sangat sulit. Kulihat, kertas putih itu tergeletak di meja kaca. Kosong, hanya ada kop surat di atasnya. Kertas yang akan mengubah statusku dari satu-satunya istri, menjadi istri yang berbagi. Tanganku gemetar saat menulis sesuatu. Surat pernyataan izin poligami. Kata-kata yang terasa asing di lidah, tapi sudah mulai akrab di hati. Aku menulis dengan tangan sendiri. Tidak aku ketik. Tidak aku print. Biar terasa betul, bahwa ini adalah keputusan yang kusepakati, meski dengan air mata yang tidak bisa kutumpahkan. Setelah selesai menandatangani, aku diam sebentar. Menatap surat itu lekat. Aku mendadak sadar, betapa banyak hal yang harus kuikhlaskan hanya karena aku tidak bisa melahirkan. Sesaat kemudian, ku dengar suara batuk seseorang. Siapa lagi kalau bukan Mas Jagat? Aku menoleh, dia berdiri di belakangku. Menatapku dengan tatapan yang mungkin saja merasa bersalah. Lalu, dia menghampiriku. Dan duduk di sampingku. Dan lucunya, saat aku menyerahkan surat itu ke Mas Jagat, dia hanya menatapku. Dengan mata yang terlihat tidak tahu apakah harus bersyukur atau merasa bersalah. "Nay, kamu yakin?" tanyanya. Aku tersenyum. "Datar." Pertanyaan konyol. "Kalau aku nggak yakin, Mas nggak akan duduk di sini dengan kertas itu di tanganmu." Dia menunduk. Aku tahu, tak ada ucapan terima kasih yang bisa menghapus nyeri di dadaku. Tapi Mas Jagat pria yang baik. Dan aku hanya perempuan yang bodoh. Karena masih menganggap kebaikan itu cukup untuk bertahan. Lalu aku bilang hal yang bahkan membuat jantungku sendiri seakan berhenti sejenak. "Mas, boleh aku bicara dengan dia?" Mas Jagat menatapku. Dari raut wajahnya tampak kaget. "Alisa." Aku mengangguk. Aku nggak bisa pura-pura buta. Nanti kita serumah. Aku harus tahu, setidaknya, nada suara perempuan yang akan berbagi ruang denganku. Dia mengeluarkan ponselnya, mencari nomor, lalu menelepon. "Halo, Liz? Ini aku." "Iya. Kamu, bisa bicara sebentar dengan Kanaya?" Lalu ponsel itu berpindah ke tanganku. Suara di seberang telepon terdengar gugup. "Halo, Bu Kanaya?" Aku berdeham. Bukan karena sakit tenggorokan, tapi karena aku butuh waktu beberapa detik untuk bisa bicara tanpa menangis. "Halo, Alisa. Terima kasih, karena sudah bersedia bantu keluarga kami." Hening sejenak. "Saya bukan perempuan yang mudah terima keadaan, Liz. Tapi saya juga bukan perempuan yang mau menyimpan dendam atas sesuatu yang sudah disepakati bersama. Kita akan serumah. Saya akan bersikap baik. Tapi saya juga ingin kamu jaga batas. Saya tetap istri pertama. Dan kamu, harus tahu porsimu." Ujarku dengan nada setenang aku bisa. Di seberang, Alisa menjawab pelan. "Saya paham, Bu.
Saya nggak datang buat merebut suami ibu. Saya cuma menjalani kesepakatan. Aku mengangguk kecil meski dia tak bisa melihat. Terima kasih. Jaga baik-baik diri kamu dan dia. Lalu aku kembalikan ponselnya sama Mas Jagat. Dan saat dia menatapku, aku pura-pura tak melihat. Dan saat itu, air mataku sendiri menetes. Beberapa hari setelahnya, kami menyiapkan seserahan. Bukan seserahan untukku, tapi aku tetap ikut memilihkan. 2 potong gamis, 1 set dalaman lembut warna nude, perhiasan kecil, skincare. Karena aku tahu perempuan seumuran Alisa pasti senang yang glowing-glowing. Saat membungkus satu persatu, aku hanya bilang, "Mas, ini bukan karena aku rela. Tapi karena aku tahu, kamu gak punya siapa-siapa untuk bantu persiapan beginian. Jadi ya sudahlah." Mas Jagat tidak menjawab. Tapi aku tahu dia mendengar. Aku tidak sedang kuat. Aku hanya sedang diam. Dan kadang, diam perempuan itu jauh lebih mematikan daripada marahnya. Tapi aku perempuan yang tahu diri. Aku tidak bisa memberi keturunan. Aku tidak mau jadi penghalang warisan. Tapi aku juga perempuan yang tidak akan membiarkan diriku dipinggirkan. Aku ikut di setiap prosesnya. Aku lihat semua yang dibeli. Aku tahu warna baju pengantinnya. Bahkan aku sendiri yang menyetrika lipatan kerudungnya agar terlihat rapi saat akad nanti. Malam sebelum keberangkatan Mas Jagat ke kampung Alisa untuk persiapan pernikahan, aku sempat berkata pelan, "Mas, kalau nanti kamu benar-benar sayang dia, bilang terus terang. Aku bisa pergi." Mas Jagat menggeleng keras. "Aku nggak akan pernah ninggalin kamu, Nay." Aku tersenyum. "Dingin. Jangan pernah janji yang kamu sendiri belum tahu jawabannya. Kita lihat saja nanti." Dan malam itu, setelah 10 tahun pernikahan kami dilewati, aku tidur lebih dulu, tanpa menunggu pelukan Mas Jagat. Karena pelukan itu, sekarang sudah bukan milikku seorang.